Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika ada 3 ciri-ciri ini atau 3 tanda ini, maka menunggu waktu saja mantan akan merangkak ke rumahmu untuk balik bersamamu lagi. Ya. Jadi mungkin mantan sekarang memang mengkhianati kita. Dia sedang happy-happynya bersama orang ketiga. Tetapi ada tanda-tanda atau ciri-ciri ya yang menunjukkan bahwa cuman faktor waktu saja. Mantan akan datang sendiri, balik sendiri, mencari kita kembali untuk memohon agar bisa bersama kita lagi. Jadi ciri-cirinya yang pertama nih ya, orang ketiga yang mantan kejar-kejar atau yang bersama dengan mantan sekarang itu adalah seseorang yang high class ya, anak orang kaya, kemudian sudah terbiasa dengan gaya hidup yang boros dan seterusnya. Kita tahu persis mantan seperti apa. Mantan bisa nabung karena pelitnya luar biasa kepada kita. Tapi kan sekarang dia bersama orang ketiga kan. Mantan pengen kelihatan bonafit ya, traktir, belanja, jalan-jalan dan seterusnya kan. Nah, maka dengan gaya hidup orang ketiga yang high class itu, mantan mungkin memang punya tabungan sih. Tabungan yang dia dapatkan dengan bekerja serabutan selama bertahun-tahun kan. Dan sekarang bersama orang ketiga yang anak orang kaya, yang high class ya, yang hobinya foya-foya, belanja dan seterusnya, maka tabungan mantan itu cepat saja habisnya. Berapa nih sekarang tabungan mantan? Misal 50 juta rupiah ya, bagi orang yang sederhana, uang segitu bisa dipakai selama berbulan-bulan ya, bahkan bertahun-tahun. Artinya dibelanjakan, kemudian sambil bekerja nabung lagi kan. Nah, sehingga uang segitu bisa awet tuh selama bertahun-tahun. Tapi dengan cara hidup yang sederhana. Ya. Tetapi bagi orang yang boros ya, harga tasnya saja mungkin 5 juta. Harga sepatunya sekian juta. Sekali makan nongkrong di kafe habis 500.000. Ya, maka uang segitu juga paling lama 2 bulan sudah habis ya. Nah, maka kan menunggu waktu saja. Mantan akan balik sendiri karena ternyata dompet mantan tidak kuat untuk bertahan lama-lama bersama orang ketiga. Yang kedua, usia. Mantan terlalu tua untuk orang ketiga. Ya, banyak tuh yang terjadi seperti ini. Seorang suami mengkhianati istrinya. Ya, ngejar-ngejar anak gadis masih kuliah. Ya, atau sudah awal bekerja itu. Tapi usianya gapnya terlalu jauh. Ya, bahkan si mantan suami ini usianya bisa dikatakan sebagai lebih cocok dipanggil papi oleh orang ketiga daripada dipanggil sayang ya. Nah, jadi gap usia yang terlalu jauh itu akan membuat orang ketiga itu cepat merasa bosan dan jenuh bersama dengan mantan. Apalagi kalau mantan ini duitnya juga sudah habis, apalagi yang bisa diandalkan dari dia. Karena apa? Karena gap usia yang terlalu jauh, generasi yang berbeda,
itu akan membuat selera orang dalam apa saja itu jadi berbeda. Selera filmnya berbeda, ya. Selera memanajemen uangnya juga berbeda. Jadi bagi mantan, daripada nonton ke bioskop, uangnya kan ditabung bagus. Nah itu kalau generasi yang usianya 50 tahunan, cara berpikir kan sudah begitu, ya. Tapi bagi orang ketiga mungkin yang usianya baru 20 tahun, 21 tahun, nonton di bioskop itu adalah kebutuhan batin bagi dia. Nah, kan bentrok tuh sudah. Nah, jadi faktor usia itu akan membuat orang ketiga merasa cepat bosan, ya, dengan kehadiran mantan tadi. Ditambah lagi tadi, ternyata uang mantan juga sudah habis, ya. Mudah saja bagi orang ketiga untuk mencampakkan mantan dan mencari seseorang yang lebih fresh dan tentu saja lebih berduit. Nah, kemudian yang ketiga nih. Tapi sebelum kita bahas lagi yang ketiga, jangan lupa ya, yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, yang ketiga, mantan ketemu orang ketiga dalam keadaan yang sangat rapuh. Mantan ini adalah tempat curhat bagi orang ketiga. Ya, diharapkan nasihat-nasihatnya, diharapkan petuah-petuahnya, tapi ternyata mantan malah jatuh cinta kepada orang ketiga. Ya, orang ketiga dalam keadaan rapuh tidak bisa membedakan mana yang cinta, mana yang cuman sekedar kagum dan seterusnya. Bagi dia pada saat itu dia cuman butuh seorang teman yang bisa dijadikan tempat bersandar, ya, yang bisa membesarkan hatinya, membangkitkan motivasinya dan seterusnya. Maka bersamalah mereka. Tetapi realitanya ketika orang ketiga betul-betul sudah move on dari mantannya sebelum mantan, maka dia akan mencampakkan mantan begitu saja. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa bukan tipe ini nih yang dia cari, ya. Nah, maka kalau kita melihat ada 3 tanda ini, mantan adalah tempat atau teman curhatnya orang ketiga usianya terlalu muda untuk mantan, dan yang ketiga tabungan mantan juga tidak banyak, maka menunggu waktu saja. Mantan akan datang merangkak untuk balik kepada kita, memohon-mohon lagi untuk bisa bersama lagi. Dia tidak punya pilihan lain. Wong sudah bangkrut kok, duit tidak punya. Siapa yang mau dengan dia sekarang, kan gitu. Nah, jadi yang penting bagi orang yang bersabar, insya Allah apapun yang menjadi doanya akan Allah kabulkan, ya. Karena apa? Karena Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.